Padone sampun ngwedang nih. Yang durung ngwedang nih. Ini setelah saya buka buku, saya temukan ada satu kelahiran. Biasanya yang sering kita dengar adalah Eka Jati dan Wejati, kelahiran yang pertama dan kelahiran yang kedua. 2 kali disebut Wejati. Namun saya menemukan literatur di Manawa Dharma Sastra, saya temukan ini baru ada kelahiran yang ketiga, 3 kali gitu. Saya kepingin membaca kelahiran yang ketiga kali ini. Apa yang dimaksudkan kelahiran yang ketiga kali? Ya, selama ini yang sering terdengar Wejati itu adalah seorang brahmana atau pendeta, pandita ya. Kita kalau di Hindu menyebutnya jangan sampai pakai pendeta itu. Pendeta tidak identik dengan pandita. Jadi kalau kita sebut pandita sudah pasti itu Hindu. Mengapa? Karena ada 2 istilah yang Eka Jati disebut Pinandita atau sering kita dengar yang disebut dengan pemangku. Pinandita garis miring idam pemangku. Kemudian ada pandita yang sudah Wejati. Pernah juga saya mendengar bahwa ada juru mangku yang melaksanakan pendidikan kemudian dikasih tanda pengenal atau tanda kelulusan atau tanda pernah mengikuti pendidikan kepemangkuan. Nah terus disebut dengan Pinandita. Kalau yang belum pendidikan itu masih dipanggil juru mangku. Nah itu saya tidak sependapat adanya perbedaan istilah itu. Tidak sependapat karena apa? Ketika dia pendidikan, pernah pemantapan, pemangkuan, ataupun tidak pernah, namanya tetap juru mangku, namanya tetap Pinandita. Sekarang apakah kita mau sebut Pinandita atau juru mangku? Tapi menurut hati nurani, batin dan rasa kedekatan di masyarakat Hindu, khususnya di Bali, di Lombok, panggilan sebutan jero mangku itu sangat berharga, sangat meletak di bayu, istilahnya memiliki wibawa lah, boleh dibilang sebagai wakil perpanjangan tangan dari Sulinggih. Sesungguhnya pemangku itu adalah perpanjangan tangan daripada Sulinggih untuk dalam hal melaksanakan segala sesuatu perkara itu, cuman memiliki batasan-batasan tersendiri, berbeda dengan seorang Sulinggih. Ini saya akan membaca saja, bukan bermaksud menggurui karena saya ingin belajar. Ya,
ingin belajar dengan cara membaca seperti yang disampaikan sebelumnya, ada membaca kemudian kita rekam, mungkin di kemudian hari saya bisa setel kembali apa yang telah saya baca dengan cara belajar mendengarkan. Ini di Manawa Dharma Sastra bab 4, itu bab 4 ini, sloka 169. Menurut ketentuan dalam ajaran suci, kelahiran pertama bagi seorang Arya adalah kelahiran dari ibu kandungnya. Yang kedua terjadi pada waktu ia diberi ikat pinggang atau tali suci dari rumput munja. Dan kelahiran ketiga adalah waktu ia diwinten untuk melakukan upacara srauta. Ya, srauta. Saya coba lanjutkan baca apa yang kelahiran kedua dan ketiga ini yang disebut dengan srauta. Menurut kitab Manawa Dharma Sastra, Manu Dharma Sastra atau Weda Samarti Kopedium Hukum Hindu, ya. Dari ketiga kelahiran itu, kelahiran yang disimbolkan dengan memakai ikat pinggang suci dari rumput munja adalah kelahiran untuk Weda. Mereka menyatakan bahwa dalam kelahiran itu mantra Sawitri adalah ibunya dari gurunya adalah sebagai ayahnya. Oh ya, mantra Sawitri adalah sebagai ibunya. Dan gurunya adalah sebagai ayahnya. Ya, berarti seorang Wijati lahir dari Weda, Pandita atau Sulingge, yang dikenal dengan kelahiran kedua kali, Dwijati. Tapi di Manawa Dharma Sastra di angka 169 ada disebutkan kelahiran yang ketiga kali. Berarti kelahiran ketiga kali menurut Manawa Dharma Sastra itu disebut sebagai Sulingge, ya, atau Dwijati. Mantra Sawitri, mantra Gayatri adalah ibunya dari orang-orang yang melakukan pewintenan, gitu, atau orang-orang yang melakukan diksa. Lalu bapaknya siapa? Ayahnya siapa? Adalah gurunya. Kalau itu seorang Dwijati menjadi Sulingge, tentu sebagai bapaknya adalah Tri Guru, Guru Napak, Guru Waktre, Guru Saksi. Itu adalah sebagai bapaknya. Kalau itu menurut saya. Mereka menamakan guru itu sebagai ayahnya, sang siswa, karena ia memberikan Weda, karena tidak seorang pun dapat melakukan upacara suci sebelum diberikan ikat pinggang suci rumput munja.
Dari sloka ini saya menafsirkan secara pribadi seperti isu yang berkembang adanya diksi Widi itu tidak dibenarkan bagi seorang Sulinggih atau seorang pandita Hindu, baik itu yang ada di Indonesia khususnya, ya maupun yang ada di luar Indonesia. Apa yang dipakai sumber acuan, sumber hukum menyatakan demikian, ya adalah kitab hukum Hindu, Manawa Dharma Sastra bab 4, Sloka 169, 170, 171. Artinya harus ada guru sekala, gitu. Guru sekala, bukan guru niskala, bukan guru yang berdasarkan puisik. Nah, lalu tepatlah apa yang disampaikan oleh Bapak Sugilanus, ya, tepatlah apa yang disebutkan di dalam seminar-seminar yang pernah saya baca itu, hasilnya bahwa diksi Widi ditiadakan, tidak boleh ada. Jangan diragukan lagi isi buku ini. Ketika ada orang Hindu mewacanakan diksi Widi, perlu berpikir 1000 kali dan perlu membaca kitab suci Manawa Dharma Sastra Kompendium Hukum Hindu. Jangan lagi ada yang berwacana diksi Widi, atau ada yang mengaku melakukan diksi Widi sebagai pengakuan atas dirinya menjadi seorang Sulinggih, pendeta. Ya. Jadi ini sumber hukum yang akan bisa saya jadikan referensi untuk gelar perkara atau menyampaikan kepada pihak kepolisian sumber hukum kitab suci, selain lontar bahwa di sini ada kompendium hukum Hindu yang akan saya pergunakan untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian, khususnya dalam kasus yang telah dilaporkan Nilepuji Ardhani sebagai Pandita Gadungan yang konon tanggal 30 akan melakukan dikse pariksa, namun dari PAD NTB secara tegas memberikan pernyataan kepada saya dan seorang untuk menyampaikan kepada publik bahwa tidak akan pernah menerbitkan surat rekomendasi apapun terkait dengan Nilepuji. Ya. Ia yang belum diwinten tidak boleh mengucapkan mantra Weda apapun juga, kecuali kata-kata yang diperlukan dalam upacara kematian, karena ia setikat dengan sudra sebelum ia berdwijati atau lahir untuk ajaran Weda. Siswa yang sudah diwinten haruslah diajarkan melakukan pantangan-pantangan dan berangsur-angsur mempelajari Weda dengan mengikuti ketentuan yang diharuskan. Adapun seorang siswa yang tinggal bersama gurunya harus mengikuti peraturan serta larangan di bawah ini untuk mengendalikan seluruhnya panca indera guna menambahkan kemampuan spiritual. Setiap hari setelah mandi dan menyucikan diri, ia harus mengaturkan air suci kepada para dewa, para resi,
dan para leluhur dengan menyuguhkan tarpana memuja para dewa dan menaruh kayu cendana. Hendaklah ia tidak minum madu, tidak makan daging, tidak memakai wangi-wangian, kalung bunga, tidak mempergunakan bahan-bahan untuk mengawetkan makanan, tidak bergaul dengan wanita, tidak makan apapun yang sudah busuk, tidak melukai makhluk hidup. Nah, ini tidak bergaul dengan wanita ini bagaimana ya maksudnya ya? Kalau nabenya wanita, bagaimana ya, Pak Doni? Kalau anaknya duda, nabenya janda, terus belajar, seorang siswa harus tinggal di rumah seorang guru. Nah, terus di sini ada ketentuan seorang murid tidak boleh bergaul dengan wanita. Nah, bagaimana nih ya? Ya, bisa baca aja. Ia juga tidak boleh meminyaki badannya, artinya pakai parfum dan sebagainya tidak boleh. Wangi-wangian tidak boleh. Pakai kincu tidak boleh. Nah, itu. Jadi seorang sulingge juga tidak boleh pakai aksesoris yang aneh-aneh di badannya. Ya, termasuk pakai lipstick, norak, minor, apa norak ya, ngejreng, agar terlihat penampilan cantik, molek. Itu ini di dalam Manawa Dharma Sastra tidak diperkenankan, berarti itu pelanggaran. Nah, pelanggaran mana ya? Inilah nomor 178. Tidak memakai sepatu, ya, dan payung. Nah, tidak memakai sepatu dan payung. Ayo, yang merasa pakai sepatu dari Pandita WPA. Ya, Pandita WPA, dia tidak ada dosanya untuk bekerja. Tidak ada dosa. Itu tidak boleh bekerja katanya. Hanya di Pandit WPA itu ada sekretarisnya, Swirya Rupa, yang pernah saya ajak berbicara, apa dosanya katanya. Nah, ini saya temukan Manawa Dharma Sastra. Berarti pandita-pandita yang ada di WPA sudah jelas melanggar ketentuan yang ada di kitab suci Manawa Dharma Sastra, dan mereka saya anggap Yayasan Weda Posana produk-produknya tidak percaya dengan kitab Manawa Dharma Sastra. Jika mereka percaya, tentu tidak boleh sebagai sulingge masih aktif bekerja sebagai PNS, istrinya ikut aktif sebagai PNS. Kenapa? Ada larangan di sini. Ia tidak boleh memakai sepatu, memakai payung. Nah, terus menjauhkan diri dari nafsu kemarahan. Nah, contohnya pernah saya telepon, saya sampai dinyatakan dan marah-marah sekretaris WPA dengan saya ketika saya meminta data. Nah, itu melanggar lagi ini Manawa Dharma Sastra. Ya mungkin saja Weda Posana, Yayasan Weda Posana tidak percaya dengan kitab seperti Manawa Dharma Sastra. Menjauhkan diri dari nafsu kemarahan, kelobaan, tidak ikut dalam tarian, nyanyian dan musik.
Kan ada yang sulingih, yang karaoke, gitu. Sulingih yang bernyanyi. Jelas melanggar ketentuan sebagai seorang sulingih. Ya, penentuan melanggar ketentuan ini di bab 4 178. Lalu saya kaitkan dengan Nilo Puji Ardani yang berkaraoke dengan seorang pemangku. Membenarkan dirinya melakukan hal itu. Yang saya amati, saya dengar, ada saatnya menjadi sulingih, ada saatnya memuja, ada saatnya berbahagia, katanya. Nah, inilah orang-orang yang mengaku sulingih, tapi kenyataannya adalah asulingih. Mereka mengatakan dirinya pendapatnya benar, tapi tidak benar menurut sastra kitab hukum Hindu. Karena apa? Tidak dibenarkan seorang sulingih bernyanyi, menari, memainkan musik, ya, memakai sepatu dan payung. Itu ada di Manawala Dharma Sastra bab 4 sloka 178 di halaman 113. Dengan penjelasannya, pantangan ayat 1, ayat 177 dan 178 dimaksudkan untuk peningkatan ketahanan mental dan untuk tidak mudah terpengaruh oleh apa yang dapat menggiurkan pikiran dan perasaan. Nah, demikian penjelasan di ayat ini. Karena buku ini disusun oleh Bapak almarhum Gede Puja MA dan Jokorde Rai Sudarte MA. Ia hendaknya menjauhkan diri dari judian, menghindarkan diri dari perdebatan yang tidak menentu, tidak membicarakan orang lain di belakangnya, tidak boleh membohong, tidak boleh memandang dan menyentuh wanita, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, tidak boleh memandang wanita. Menarik lagi sekarang. Bagaimana seorang Nanak kemudian memiliki nabe wakil seorang wanita. Nabe wakil seorang wanita. Tentu sang murid ini berkomunikasi setiap hari dan memandang wajah wanita itu. Apakah dibolehkan di zaman now? Ya, silakan pemirsa untuk berpendapat. Yang jelas ini pedoman yang ada. Hendaknya ia tidak sendirian, tidak pernah menyanyiakan kelaki-lakiannya, karena yang dengan sengaja menyanyiakan kelakiannya adalah melanggar pantangan. Seorang siswa Dwijati yang dengan tidak sengaja telah menyanyiakan kelaki-lakiannya pada waktu tidur harus memuja Sang Yang Surya. Hendaknya ia mengambil tempayan penuh berisi air, bunga-bungaan, tanah rumput kusa sebanyak yang diperlukan oleh gurunya. Oke. Saya coba ini. Sloka ayat ya,
ayat 168 bab 4 ayat 168 halaman 111. Seorang dwi jati yang tidak mempelajari Weda tetapi mempelajari hal-hal lain, dia akan cepat jatuh walaupun semasih hidupnya hingga pada kedudukan seorang sudra sampai pada keturunannya. Seorang dwi jati yang tidak mempelajari Weda tetapi mempelajari hal-hal lain akan cepat jatuh walaupun semasih hidupnya hingga pada kedudukan seorang sudra. Nah, kalau dikaitkan dengan lontar Sangyang Siwa Sesana bahwa seorang dwi jati seorang dwi jati atau calon diksita, calon sadaka itu tidak boleh dari seorang balian, seorang dukun, seorang yang pernah disiram dengan air kencing, seorang yang pernah dicoba modibun dan lain-lain. Kaitkan dengan Manawa Dharma Sastra ayat 168. Sudah disebutkan sanksinya mereka, siapa saja orang-orang dwi jati yang ikut atau melakukan misalnya ilmu pengobatan, ilmu balian, merangkap jabatan sebagai sulinggi dan juga sebagai dukun atau balian, termasuk mempelajari hal-hal yang lain, ini akan cepat jatuh menjadi seorang sudra. Begitu menarik memang ini. Kalau terus kita pahami dan pelajari, masih kepada kelahiran pertama, kedua, dan ketiga. Tapi di dalam sehari-hari saya mendengar hanya ada kelahiran yang kedua kali. Nah, ini saya temukan kelahiran yang ketiga. Mudah-mudahan nanti dari PHDI atau para pakar-pakar keilmuan agama mengkaji atau memberikan pendapat-pendapat tentang kelahiran yang kedua, dan sekarang ini saya temukan ada kelahiran yang ketiga. Itu mudah-mudahan ada yang memberikan respon di komen di bawah ini. Ya, mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan dengan yang saya pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk utamanya diri saya sendiri sebagai pengetahuan dan netizen yang mendengarkan. Bila mana dipandang bermanfaat, silakan dipergunakan. Bila mana ada hal-hal yang tidak bagus, tolong diabaikan saja. Yang sinap, sebelum yang sinap, kita menyampaikan kelungkung Semarapura, kirang langkung nona sinampura, kita sinap untuk para masanti. Om Santi, 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 Om.